Oke, ini yang katakan saya bisa pelajari sambil bisa absen ya. Ini yang bisa saya pelajari. Jadi lanjutan dari poin kemarin. Jadi saya teringat gitu ya. Oh, firman Tuhan bilang, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi yang dimaksud itu lebih, yang saya renungkan, yang lebih disoroti itu adalah sikap yang katakan, jadi kalau percaya kepada manusia, tapi terkutuklah mengandalkan orang manusia ya. Jadi kalau percaya orang, nah itu penuh resiko. Kalau mengandalkan manusia itu terkutuk. Jadi dua yang terkutuk, mengandalkan orang, jadi bukan dalam hal percayanya ya, tapi maksudnya mengandalkan orangnya, kemudian mengandalkan kekuatannya sendiri, diri sendiri, dan kemudian ada tiga, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya semua ini kalau saya coba renung-renungkan, ini terkait sama perihal independen gitu ya maksudnya. Jadi kalau yang disoroti adalah independen. Jadi Tuhan tidak, Roh Allah tidak menginginkan untuk katakan kita independen darinya gitu ya, independen. Jadi benar-benar lepas gitulah. Nah di sini walaupun satu sisi gitu ya, bukan berarti kita maksudnya menjadi seorang bayi terus menerus. Kalau bayi itu kan selalu dibantu, ditolong gitu ya. Nah di satu sisi Roh Allah itu memerlukan yang namanya kedewasaan. Nah, kedewasaan itu terlihat dari kemampuan untuk mengelola. Nah, ada berita hari ini saya dengar, yaitu mengenai pengelolaan plastik. Mungkin ya sekarang sudah terlihat ya, terlihatnya adalah ini berkaitan sama pengelolaan. Jadi plastik itu sudah sangat diketahui itu menjadi sampah. Dan sampah itu sudah maksudnya sudah jadi pencemaran, termasuk dimakan sama binatang-binatangnya mati, terutama binatang laut. Jadi kemampuan mengelola itu pertama, oke, plastik berbayar. Nah, kemudian ada juga beberapa tempat tidak menyediakan plastik, tapi jual yaitu kantong kain atau bahan yang lain. Nah, silakan absen sambil absen. Nah, kemudian di sini terlihat mengenai pengelolaan. Jadi pengelolaan itu bertahap. Jadi mari kalau dari yang saya pikir ya kita belajar untuk mengelola. Mengelolanya itu mengelola waktu, kedewasaan ini terlihat dari mengelola waktu, mengelola uang, kemudian mempertanggungjawabkan uang yang diterima dan dikelola. Nah, jadi mari hati kita tidak bergantung, maksudnya tidak mengandalkan manusia, tapi dan juga tidak mengandalkan kekuatan sendiri, dan hati kita tidak menjauh dari Tuhan, tapi selalu kita dependen. Walaupun Roh Allah menginginkan kita dependen, saya sendiri diinginkan untuk dependen kepada Roh Allah. Nah, tapi Roh Allah juga membutuhkan kedewasaan. Jadi kedewasaan itu terlihat dari kemampuan mengelola. Amin. Biarlah ini memberi semangat pagi hari ini. Nah, saat ini kita mau bahas mengenai, kalau ada pertanyaan silakan ya, di Sokratifnya udah disiapkan. Silakan jika ada pertanyaan yang kemarin. Nah, kemudian kemarin ada satu pertanyaan yang memang belum terbahas. Kita bahas hari ini. Silakan yang belum absen di chat, di kolom chat. Oke.
Kita lihat yang ini. Jadi ada pernyataan menyatakan berarti golongannya selalu 2 dong Pak, kalau dilihat dari paling bawah. Oke. Nah, kemarin gambar yang kita dapatkan adalah mengenai Mg12. Jadi ketika elektronnya dikeluarkan satu persatu, ini kaitannya adalah pasti dari yang terluar ya, 2, 10, 2, 8, kemudian 2 gitu ya. Yang pertama adalah elektron pertama. Jadi dia memiliki terendah, yaitu berkaitan dengan elektron yang paling luar, yaitu elektron pertama, elektron kedua, seperti itu. Nah, saya menyoroti di sini selalu 2 dong Pak golongannya. Oh, tidak. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau ini elektron ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, baru 11, kemudian 12. Nah, kita lihat sekarang kalau berkaitan sama bukan Mg, tapi Al, aluminium 13. Kalau mekanisme konfigurasi elektron Bohr, berarti dia memiliki angka seperti ini, 2, kemudian 8, dan akhirnya 3. Gitu ya. Nah, kita lihat sekarang energi yang dibutuhkan, gitu ya, dibutuhkan. Jadi ini elektron pertama, elektron kedua, dan seterusnya. Kalau kita perhatikan, berarti elektron pertama yang keluar tuh dari yang paling luar ya, 1, 2, 3. Kemudian 4 sampai 10. Kemudian 11, ini 4 sampai 11, kemudian 12 sampai 13. Jadi kalau di sini poinnya adalah jadi 3 dia di paling bawah. 1, 2, 3. Kemudian baru 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, kemudian 12 dan 13. Ini saya ingin taruh lebih atas lagi sebenarnya. Nah, di sini artinya ada sesuatu yang memang di sini menyatakan menjadi inti. Jadi intinya berkaitan pertanyaan tadi, tidak selalu 2, bisa aja 3. Kalau grup 4, ya 4, kayak gitu di sininya ya. Jadi yang menjadi sorotan poin utama yang bisa kita simpulkan adalah satu, bahwa periode itu adalah terlihat dari jumlah lapisannya. 1, 2, 3. Ya. Jadi ini adalah periode 3. Kalau yang di sini adalah kulit 1, ini kulit 2, ini dipertegas, ini kulit 3. Nah, kemudian kalau golongan, jadi periode itu dilihat dari kulitnya ada berapa, ya, kulit ada berapa. Kemudian kalau golongan dilihat dari elektron di kulit terluar ada berapa, gitu ya. Di kulit terluar ada berapa. Nah, jadi kulit luarnya 3, ada 3. Oke, dia adalah golongan 3. Yang ini adalah 3A maksudnya ya. Jadi yang penulisannya lebih tepat adalah Romawi 3A gitu. Seperti ini. Kalau berkaitan sama golongan yang 1 sampai 18 itu adalah golongan 13. Seperti itu. Oke. Ini yang masih absen cuma 32. Satu orang lagi nggak tahu siapa ya. Belum. Oh, 30. Tadi ada keluarnya masuk ya. Oke, saya intip dulu di Sokratisnya apakah ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Nah, dari anak-anak ada pertanyaan, mungkin latihan yang sudah dicoba dikerjakan. Kalau ada, apakah ada? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut. Coba. Jadi saya minta coba Efren
Nah, terus membiasakan ya kalau apa misalkan tanya jawab videonya di-on-kan sama mic-nya di-on-kan. Evren? Halo Evren, apa ada kendala? Iya, Pak. Oke, bisa dinyalakan videonya. Ya, kalau dari gaya bahasa, misalkan sendiri dari apa yang dipikirkan, apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Kalau dari Evren sendiri membahasakan bebas. Jangan takut salah ya. Tidak. Hmm, Apa yang terpikir dikeluar. nggak kepikir, Pak. Oke, thank you Evren. Nah, saya coba tanya berkaitan sama, coba Marlin. Marlin. Halo Marlin. Iya, Pak. Iya, videonya dinyalakan. Menurut Marlin, apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Videonya dinyalakan. Udah, Pak. Oh iya, masih berarti masih proses. Oke, di apa namanya? Pakai laptop ya Marlin ya? Iya, Pak. Ditingkukin apa namanya? Diginiin nggak apa ya? Udah. Ya oke Marlin. Nah kira-kira apa yang dimaksud dengan energi ionisasi? Hmm, Yang terpikir? Kok nggak terpikir? Nggak apa-apa. belum terpikir, Pak. Iya oke. Oke, Oh, thank you Pak. Mar. Yep. Besarnya energi yang diperlukan untuk melepas elektron. Oke, biasanya energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron. Oke, thank you Marlin. Nah, jadi kalau yang saya lakukan itu saya membayangkan berkaitan sama elektron keluar dari kulit terluar. Jadi elektronnya di kulit terluar, kemudian wujudnya gas, gitu ya. Yang dilepaskan adalah satu demi satu. Nah, kurang lebih ya bahasa yang katakan bahasa langsung lah, bahasa tanpa bahasa ilmiah. Oke, itu energi ionisasi. Nah, dilihat-lihat lagi, jangan sampai lupa-lupa. Maksudnya dilihat-lihat lagi ya supaya maksudnya memperlancar ya karena akan dipakai di kelas 12 akan terpakai lagi. Oke, walaupun nanti kalau nggak yang belajar ya akan hilang sih ya, maksudnya akan ditinggalin. Oke, afinitas. Tapi sekarang mah kita lakukan apa yang sekarang kita bisa lakukan. Afinitas elektron sekarang. Yang kita akan bahas adalah afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini dia yang kemarin sudah kita bandingkan dengan energi ionisasi. Gitu ya, energi ionisasi. Nah, sekarang coba Brian. Berapa? Bisa coba berapa afinitas elektron untuk fosforus P dari halaman ini 115. Berapa afinitas elektron dari P? Min 72. Min 72. Oke. Thank you Brian. Nah, kemudian siap-siap ke Jovan ya, ke Jovan. Nah, untuk yang P ini dia mempunyai namanya afinitas, kemarin kan kebalikan dari energi ionisasi yang ini ya. Energi ionisasi yang ini dia kebalikan. Jadi berkaitan sama kebalikan ya sudah, berarti kalau ini adalah melepas elektron, yang ini adalah menerima elektron. Yang ingin disoroti adalah berkaitan sama yang minusnya ya. Kalau kemarin coba
Jovan, Filbert. Nah, kalau yang ini dinyalakan mic sama videonya, ini artinya delta H-nya itu adalah min 72. Min 72. Yang berkaitan sama energi ionisasi, delta H-nya, halo Jovan. Oh iya, oke. Bisa, oke. Pakai ini aja, pakai chat ya. Thank you infonya Jovan. Nah, pakai chat. Iya, thank you Malin, udah info. Karen lagi masalah koneksi ya. Oke, nah Jovan, kalau misalkan energi ionisasi, delta H-nya itu bernilai apa? Positif atau negatif? Energi lambang ya. Kalau di sini kan dia dari data halaman 115 nilainya negatif. Tapi kalau yang energi ionisasi nilainya positif atau negatif? Sama dengan afinitas atau kira-kira menurut Jovan apa? Oh iya, betul Jovan, positif ya, positif. Oke, thank you Jovan. Nah di sini jadi perlu diingat lagi delta H itu positif, dia memerlukan energi, gitu ya, memerlukan energi. Sedangkan di sini memiliki arti yang yaitu mengeluarkan energi, gitu ya, mengeluarkan energi. Nah kemudian saya lanjut ke coba Maxwell. Nah, untuk coba cari afinitas elektron yang delta H-nya positif. Maxwell. Mic-nya dinyalakan. Coba cari di halaman 115 atom apa yang afinitas elektronnya itu adalah positif. Helium, Pak. Oke, thank you Maxwell. Nah, kemudian siap-siap ke Megan ya. Nah, di sini ini delta H-nya positif. Artinya di sini adalah memerlukan energi, gitu ya. Nah, saya kasih suatu contoh reaksinya sekarang. Reaksi untuk afinitas elektron. Jadi untuk yang P itu dia menerima elektron sehingga menjadi P-. Jadi anion bermuatan negatif. Dan wujudnya selalu ini ada kemiripan dengan energi ionisasi bahwa wujudnya adalah dalam bentuk gas. Begitu ya. Nah, sekarang Megan. Coba aktifkan mikrofon sama itunya dulu, sama videonya. Ya, Pak. Iya, oke, Megan. Coba sebutkan reaksi afinitas elektron untuk He. Bentar, Pak. Iya. Kira-kira apa? Dia tentunya ada kemiripan sama fosfor. Plus 21 gitu, Pak. Iya. Berarti apa? Coba dimirip-miripkan, tinggal dimirip-miripkan aja. Gimana, Pak, itu? Kalau yang fosfor kan pakai P, gas, terima elektron, jadi P-. Tapi kalau He bagaimana? Tinggal disebutin. Jadi, ya lanjut. jadi He Ya, plus He. plus 1 gitu. Iya, terus? Jadi delta H. Jadi tinggal He. dimirip
He bermuatan negatif. Gitu aja. Ya. Oke, thank you Megan. Di sini semuanya berwujudnya gas, ya, wujudnya gas. Berwujud gas. Jadi inilah reaksi, inilah disebut reaksi afinitas dari elektron, begitu ya. Dan nilainya ada yang positif, ada yang negatif. Nah, kalau saya mau coba kita perhatikan sebelum lebih detail, kita lihat sifat periodiknya seperti apa ya. Sifat periodik dalam afinitas elektron. Nah, nilainya seperti apa kecenderungannya? Yang ke kanan dan kemudian ke bawah. Iya, ke bawah. Coba berkaitan sama ini, Miho. Coba Miho. Nah, berkaitan dengan ini, ya, sifat afinitasnya bagaimana kalau dilihat dari tabel 115? Maksudnya mengecil, membesarnya, maksudnya berkaitan dengan hal itu. Dari atas ke bawah berkurang. Dari atas ke bawah berkurang, oke. Kemudian kalau dari kiri ke kanan? Dari kiri ke kanan afinitas elektronnya bertambah. Oke, bertambah. Oke, thank you Miho. Nah, di sini yang dilihat itu adalah nilainya ya. Karena kalau nilai ada tanda positif dan negatifnya itu adalah satu untuk berkaitan sama plus itu menginformasikan plus itu butuh energi, negatif itu mengeluarkan energi. Nah, secara nilai itu cenderungnya yang ini adalah dari atas ke bawah itu berkurang. Kalau dari kiri ke kanan dia bertambah, gitu ya, bertambah nilainya. Tetapi ada juga yang aneh-aneh ya. Jadi maksudnya dia nggak bertambah mulus, tentunya ada yang namanya jeglok-jeglok atau maksudnya dia itu berliku-liku, ya. Jadi ini keteraturan yang ada, keteraturan untuk afinitas elektron, begitu. Nah, sekarang kita mau bahas coba lebih detail, jadi berkaitan kenapa ya kalau He sama fosfor kok nilainya delta H-nya itu kok beda, delta H-nya beda. Kalau delta He itu positif, yang ini kok negatif ya, jadi gitu. Nah, kita bahas sedikit. Satu, saya tulis lagi P ini gas, elektron menjadi P minus gas, delta H-nya min 72. Satuannya adalah kilojoule per mol. Nah, molnya ini mengacu ke siapa? Adalah mengacu ke fosforusnya, jumlahnya 1 mol. Oke, 1 mol itu apa? Kita memang belum belajar, tapi ini adalah mengenai jumlah partikel. Jadi ingat di dalam satuan fisika mengenai jumlah partikel itu unitnya adalah mol. Ya, jadi banyaknya 1 mol. Nanti 1 mol itu apa? Oke, namanya secara ringkas aja dulu ya. Kalau 12 biji namanya lusin. Kalau misalkan 500 kertas namanya itu adalah 1 rim. Tapi kalau misalkan untuk suatu ukuran yang besar sekali itu adalah 6 kali 10 pangkat 23, bukan minus ya. Ini banyak banget, itu kita namakan 1 mol. Karena kenapa kok jumlahnya banyak banget ini? Ya, kesepakatannya ada. Dan kenapa yang kayak segitu? Nah, itu ada sejarahnya. Oke, nah itu ada 1 mol, berarti ini hitungnya maksudnya per mol 1 mol P gitu ya. Kemudian He. He-nya tambah elektron, dia jadi He minus dalam wujud gas. Kemudian delta H-nya adalah plus 21 kilojoule per mol juga. Nah, sekarang kalau mau melihat ada pertanyaan yang ingin saya ajukan, itu coba Ferdinand bisa.
Kalau menurut Ferdinand, kira-kira videonya dinyalakan ya. Nah, menurut Ferdinand, kira-kira apa yang menyebabkan si P-nya itu negatif, si HE-nya itu positif? Kenapa ya? Kira-kira apa yang menyebabkan? Terpikir nggak, Ferdinand? Kalau yang HE itu dianya positif. Nah, memang ini perlu informasi-informasi tambahan. Coba, kalau nomor atom P berapa, Ferdinand? Nomor atom P. Di 115 nggak ada ya, Pak, nomor atom? Iya, enggak ada. Yang ada itu di halaman, saya coba cari, adanya di halaman 96. Coba buka halaman 96. Nomor atom fosforus berapa di sana? P ya, Pak, bentar. Iya, P. Ya. 15, Pak. Iya, 15. Kalau konfigurasi elektronnya gimana? Kalau konfigurasi yang katakan ini pakai mekanika kuantum. Kalau neon, terus iya, betul, neon, terus 3S2, 3P, 3. Oke, 3P3. Oke, sip. Nah, kalau HE gimana? HE. Kayaknya nomor atom 2, Pak. Betul. Nah, konfigurasi elektron? S2. 1S2, oke. Nah, di sini mungkin bisa ada terpikir sama Ferdinand, informasi ini bisa menyimpulkan sesuatu kah? Kira-kira terpikir sesuatu? Sehingga menyebabkan ininya positif, ininya negatif. Yang P-nya itu melepaskan panas, sedangkan melepaskan energi, sedangkan heliumnya itu memerlukan energi. Dari elektron terakhir gitu, Pak? Dari elektron terakhir, ya. Kira-kira ya. Dari elektron terakhirnya kenapa? Itu kan yang terakhir kulit P ya, berarti ada hubungannya sih, Pak? Kulit P sama kulit S? Hubungan kurang berhubungan. Oke, tapi thank you ya Ferdinand, udah cukup. Nah, di sini yang berkaitan sama helium itu adalah begini, karena di sini adalah dia golongan yang katakan golongan 8. Kalau golongan 8, yang 8A, itu terkenal dengan golongan gas mulia. Berarti itu mulia banget, jadi atom ini mulia banget sehingga dia sendirian. Jadi maksudnya dikenal sendirian dalam bentuk monoatomik. Jadi dia wujudnya gas, kemudian wujudnya gas dan dia sendirian dan dia tidak berikatan. Kalau oksigen, oksigen molekulnya O2. Nah, dia itu bersahabat dulu atau memerlukan orang untuk berpasangan, kayak gitu ya, memerlukan yang lain. Nah, di sini ini udah stabil. Kalau ini udah stabil, kalau ini masih belum, kurang lebih dia memerlukan, katakan untuk stabil dia memerlukan ketambahan 3 elektron lagi untuk stabil ya, supaya dia menjadi P3- ya. Jadi kenapa HE itu positif? Salah satu penyebabnya adalah karena dia sudah stabil ya, dan dia dipaksa untuk negatif. Nah, namanya udah stabil, udah nyaman-nyaman, kemudian diganggu, nggak mau gitu. Jadi kurang lebih logikanya seperti itu ya. Oke, saya lihat intip apakah ada pertanyaan. Oh, nggak ada. Jadi harapannya cukup jelas mengenai afinitas elektron ini. Jadi kalian bisa baca-baca lagi di halaman, jadi berkaitan afinitas elektron itu ada, kalau ada pertanyaan langsung ya. Jadi berkaitan sama halaman 114 sampai 115. Oke. Nah, lanjut kita ke sifat yang namanya adalah keelektronegatifan, gitu ya, keelektronegatifan. Jadi di dalam
Yaitu sifat yang berikutnya adalah keelektronegatifan. Oke, satu saya ingat lagi sebelum ke sini, coba Ciko dari penjelasan yang tadi mungkin bisa dibahasakan apa arti afinitas elektron jadinya. Menurut bahasa sendiri saja, afinitas elektron. Afinitas elektron ya? Iya. Bentar, Pak. Iya, oke. Suatu gas yang dibentuk menjadi ion gitu, Pak. Oke, gas yang dibentuk menjadi ion. Ion apa? Ion itu ada dua, positif sama negatif. Negatif. Ion negatif, terus? Udah sih, Pak, nggak tahu lagi. Oke, thank you, Ciko. Jadi, untuk definisinya adalah, nanti bisa dibaca lagi ya di bukunya ya. Jadi, berkaitan sama energi yang menyertai. Nah, di sini dikatakan menyertai. Kenapa? Karena ada yang tadi positif memerlukan, ada yang negatif mengeluarkan ya. Jadi di sini energi yang menyertai proses gitu ya. Yaitu proses apa? Penambahan satu elektron suatu atom netral wujudnya adalah gas membentuk ion negatif, tentunya wujudnya juga gas gitu ya. Mirip dengan energi ionisasi, dia ada energi ionisasi 1, ada energi ionisasi kedua, seperti itu ya. Di dalam proses energi ionisasi itu, kalau kita simpulkan, maksudnya kita kasih contoh Mg, gas, kemudian dia kan kemarin menjadi Mg plus gas, melepas elektron. Ini Mg2 plus gas, dia menjadi, salah. Mg plus gas, dia menjadi adalah Mg2 plus gas plus elektron. Oke, nah sekarang saya mau nanya, Diego. Ya, Pak. Iya. Dari kalau energi ionisasi kan kita udah perbedaannya energi ionisasi melepas, afinitas mendapat ya. Nah sekarang coba tuliskan afinitas elektron pertama dari O. Afinitas elektron pertama dari O. Prinsipnya digunakan. Kalau energi ionisasi melepas, kalau afinitas mendapatkan O-141. Oke, O-nya 141 itu adalah nilainya, tapi reaksinya apa? Buatlah mirip-mirip kayak energi ionisasi ini. Tapi dalam hal dia melepaskan. Berarti sok di... Benar, Pak. Iya. Jadi kira-kira kalau mengamati dari yang di screen itu udah bisa langsung, harapannya bisa langsung. Jadi kita menganalisa, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang untuk tujuan untuk menganalisa. Kira-kira kalau O, ya O dalam kurung G, terus O min, yes, O min, terus O min dalam kurung G. ya, lanjut. Plus, ada yang masih kurang? Yang awal ya katanya ya. Tadi berkaitan sama melepas, dan kalau ini bagian ini adalah menerima. Berarti ini tambahin adalah plus E minus. Oh, iya. Kebayang ya? Iya, Pak.
Oke, nah sekarang coba kalau misalkan dia, bentar ya, saya sambil ini. Nah sekarang afinitas elektron yang kedua, Diego, afinitas elektron yang kedua, AE2, AE2. Oh, Jadi semacam melanjutkan, oh, maaf, yes, ingin gang kurung D. ya, Terus, oh, oh, ya, oh, 2 min. oke, sip, thank you Diego. Ini ketambahan elektron, ya. Jadi prosesnya menerima. Harapannya jelas ya. Oke, itu berkaitan sama energi ionisasi. Nah, Apa? Pak? ya, Kenapa atom helium terus kayak argon sama kripton itu kenapa disebutnya stabil jadi gas mulia? Kenapa nggak kayak atom zinc yang jadi gas mulia? Kita tahu itu atom stabil. zinc. Kenapa? Oke, kenapa nggak atom zinc disebut gas mulia gitu ya? Oke. Nah, sekarang berkaitan sama ini, ya kenapa gas mulia? Nah, sebenarnya itu semuanya adalah melihat pengamatan. Jadi pengamatan. Jadi informasi konfigurasi elektron itu adalah didapatkan tahun ini mah saya mengira-ngira ya, didapatkan di tahun 1900-an. Ya, 1900-an. Nah, dia itu melihat kalau berkaitan sama Mendeleev dia masih enggak yang katakan 7 itu 7 elektron tuh saha ya. Nah, 7 Newlands ya. Newlands itu menyatakan oktav. Nah, di sini oktav itu belum cuma menemukan 7 dan pada waktu itu gas mulia belum ditemukan gitu ya. Nah, setelah semua atom ditemukan segala macam, nah barulah jadi informasi-informasi dikumpulkan sedemikian rupa kemudian diamati. Nah, kemudian begini, gas mulia itu kenapa dikatakan gas kenapa dikatakan gas mulia begini. Jadi kalau misalkan gas argon dicampurkan sama misalkan gini ya. Kalau yang berkaitan sama lampu, kalau lampu zaman dulu itu ini pakai namanya, kalau ini unsur yang dipakai itu adalah unsur wolfram. Jadi unsur wolfram itu kalau di halaman ini wolfram, ini adalah di halaman 96, ini adalah nomor atom 74. Ini termasuk logam, itu ya logam. Nah, semuanya lampu wolfram ini pertama kali lampu yang ditemukan sih, yaitu ya katakan Thomas Alva Edison kan mencoba logam yang bisa menghasilkan cahaya. Coba, gagal, coba lagi sampai menemukan. Uniknya Tuhan tuh menciptakan satu logam yang memang bisa berbicara. Nah itu aja. Kalau misalnya nggak menemukan yang berbicara, kayaknya Thomas Alva Edison nggak menemukan bahwa percobaan itu selalu gagal kayak gitu. Ya, jadi Tuhan tuh menciptakan harapan, jadi menciptakan sesuatu yang kecil dan itu ditemukan oleh orang-orang yang gigih, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini wolfram, logam. Kalau logam ini dialirin listrik, ada oksigen langsung putus. Nah, tapi kalau katakan wolfram diisi dengan gas argon, ininya dialirin listrik, wolframnya nggak putus, kayak gitu. Jadi pengamatan itu melihat, oh kenapa ya, kok gas ini kok nggak bereaksi ya, mulia banget ya, gitu ya. Jadi artinya orang bilang stabil. Nah, stabilnya ini kenapa ya kok bisa stabil ya?
Nah, diamat-amati dari informasi-informasi sebelumnya, ternyata memang dia konfigurasinya 1s2, kemudian kalau neon itu 2He, 2s2, 2p6, ininya 8. Kalau misalkan argon itu adalah 10Ne, ini 3s2, 3p6. Oh, ini 8 deh. Kemudian berikutnya nanti 8 lagi, totalnya 8 lagi, dan 8 lagi. Jadi itu dari pengamatan. Oh, ini menyimpulkan gas mulia itu stabil karena semua elektronnya, konfigurasi terluarnya itu sudah diisi penuh dengan elektron. Begitu. Mungkin terpikir ada pertanyaan lain, Ferdinand, tadi yang nanya Ferdinand ya? BE juga full. Kenapa? BE, atom BE keempat. Oke, coba kita lihat ya, atom Be. Oke, Be. Atom Be kita mau lihat fullnya itu seperti apa. Nah, jadi dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya sangat senang ini untuk katakan mempertajam info-info yang sudah ada. Jadi kalau misalkan Be kita lihat, Be4 ini adalah 1s2, tapi kita pakai singkatan adalah 2 helium, kemudian 2s2. Nah, ini nggak full. Kenapa nggak full? Fullnya hanya di bagian yaitu subkulit S. Ya, subkulit S. Jadi yang dimaksud full tadi, gas mulia itu adalah full di kulit, gitu ya, di kulit. Karena untuk kulit 2, dia itu masih mempunyai 2P, yaitu yang kosong. Jadi belum full, begitu. Jadi sudut pandangnya hanya sudut pandang kecil. Kita melihat stabil itu harus sudut pandang yang lebih besar, begitu. Jadi misalkan manusia kita stabil, bagaimana sih? Tenang, berhadapan dengan orang. Kalau ketika dikecewakan mungkin bisa mengendalikan emosi. Itu mungkin disebut dewasa. Jadi ini nggak satu aspek, kurang lebih gitu. Di sini cakupannya adalah kulit, bukan subkulit, kayak gitu. Apa ada muncul terpikir lagi? Silakan Ferdinand. Kalau yang lain boleh. Udah Pak. Jadi lebih ke itu ya apa? Ke konfigurasi boardnya, bukan mekanika kuantum. Nah, kalau di dalam gas mulia ini karena dia golongan A, jadi cukup dijelaskan dengan yang pakai mekanika Bohr. Cukup, benar. Nah, nanti kalau berkaitan sama transisi, ini nggak bisa dengan Bohr. Kenapa? Karena di dalam transisi itu ada melibatkan subkulit D. Jadi harus melihat D lagi, dan D lagi. Ini pakai mekanika kuantum. Gitu ya. Jadi artinya informasinya kita mau pakai yang mana? Oh, cukuplah dengan informasi A, B, C. Ini berkaitan sama informasi Bohr cukup untuk menjelaskan sama gas mulia. Begitu. Karena dia nggak ada orbital D yang terisi untuk di bagian terluar. Begitu. Oke, kalau ada yang muncul pertanyaan lagi silakan. Oke, senang banget bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi memperkaya. Jadi juga mempertajam, begitu ya. Oke, ini yang kita bahas mengenai energi afinitas elektron, ya. Saya cek lagi di bagian Sokratifnya apakah ada pertanyaan. Oh, ada nih. Nah, oke, saya langsung potong aja, maksudnya pakai screen snapshot. Nah ini, Pak, kenapa golongan 2 afinitas elektronnya positif? Juga padahal bukan gas mulia. Nah, pertanyaan yang bagus. Ini justru menjadi jawaban pakai konfigurasi yang tadi itu sudah sangat menjawab. Nah, misalkan Be4. Ini adalah 10, ini adalah 2 helium 2s2. Nah, ini sudah full secara subkulit. Jadi ternyata secara subkulit itu udah menunjukkan kestabilan tertentu, gitu ya. Kalau kita lihat Mg12, berarti 10 neon yaitu 3s2. Ini full secara subkulit.
gitu ya. Makanya positif gitu. Nah, kemudian Ca 20. Ini adalah 18AR, 4S, 2. Full juga subkulit. Jadi semuanya full subkulit gitu. Nah, konfigurasi ini kita bicara kenapa positif padahal bukan gas mulia. Iya, karena subkulitnya adalah es yang terisi penuh. Oke, jika ada pertanyaan silakan yang lain. Saya cek lagi apakah muncul lagi pertanyaannya. Oke, sudah tidak muncul. Nah, sekarang kita mau lihat proses berikutnya adalah berkaitan sama keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Nah, ini hanya bisa membahas kulitnya saja, keelektronegatifan. Oke, jadi berkaitan sama keelektronegatifan, ini sudah melibatkan dua atom, gitu ya, dua atom. Jadi maksudnya itu dia ngetes. Jadi keelektronegatifan ini alat tes untuk menunjukkan siapa yang lebih egois, kurang lebih begitu. Cara simpelnya ya untuk menyederhanakan. Contoh. Jadi ini lewat percobaan-percobaan. Nah, percobaannya nggak dibahas gitu ya, tetapi artinya saja yang kita bahas. Yaitu di sini contoh ada atom H sama F, atom H sama F. Ini dia berikatan. Nah, topik ikatan nanti setelah bab ini ya, setelah bab ini selesai kita akan mengarah ke sana gitu ya. Nah, mengenai H sama F, dia itu berikatan. H itu elektron terluarnya 1, kalau F itu elektronnya adalah elektron terluarnya 7 gitu ya, 7. Nah, ini mencicipi bahan yang berikutnya karena untuk supaya memahami. He itu akan menyerupai untuk stabil, saya tulis untuk stabil dia itu menyerupai susunan dari gas mulia, yaitu neon. Sedangkan untuk yang F, itu untuk stabil, dia itu menyerupai susunan elektron dari F itu 9, berarti dari, saya salah, dari neon. Kalau yang ini berarti dari yang hidrogen itu yang 2, itu adalah helium, gitu ya, dari helium. Jadi sekarang kalau H menyerupai, dia itu kaitan ini harus sharing, harus dipakai bersama-sama. Jadi H1 dia berpakai bersama-sama dengan F1 sehingga menjadi seperti ini. Ya, detailnya nanti ya. Nah, jadi intinya menyerupai gas mulia karena dia yang stabil. Nah, kita lihat karena molekul HF itu ada. Di sini di sekitar H jadinya ada 2 karena dia make elektron yang di F-nya juga. Nah, kemudian kalau F-nya dia juga di sekitarnya jadi ada 8 ya. Jadi pemakaian ini adalah pemakaian bersama. Pemakaian bersama gitu ya. Jadi kalau misalkan ini orang, misalkan H itu orang, misal ini Jeremy, kemudian berkaitan sama Jovan, jadi JJ. Jadi kurang lebih Jovan itu, Jeremy itu punya 1 mainan, sedangkan Jovan itu punya 7 mainan. Gitu ya. Nah, untuk main, misalkan si Jovannya perlu mainan ini, gitu ya, jadi pakai main sama-sama. Hanya ketika dia main bersama, ternyata di sini yaitu Jovannya lebih banyak main. Jadi lebih banyak mainan yang katakan di sini dan di sini. Nah, itu artinya kita bilang bahwa ini maaf ya, ini sebagai permisalan. Jovan itu lebih egois, kurang lebih gitu ya. Nah, sekarang kalau ini F, berarti yang F itu dia lebih banyak
make elektronnya dibandingkan ke H. Ya. Jadi di sini dibilang ke elektronegatifan atom F itu lebih besar dari H. Begitu, ya. Coba berkaitan sama ini saya minta Michael. Coba Michael bacakan di halaman 116 apa yang dimaksud dengan keelektronegatifan. Halo Michael. Elektron negatifan. Iya. Suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Iya, oke. Nyalakan videonya Michael. Iya, oke. Maaf, bisa diulangi lagi sekali lagi. Mic-nya selalu di-on-kan. Suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Iya, oke. Thank you, Michael. Jadi keelektronegatifan diartikan bilangan, ya bilangan. Itu bilangannya itu ada di tabel di gambar 3.10, gitu ya, angka-angka di atasnya. Gambar 3.10. Bilangan yang menggambarkan adalah kecenderungan. Ya, yang kecenderungan. Kita coba memahami. Kecenderungan di sini adalah dalam hal kecenderungan apa? Menarik, dalam kecenderungan menarik. Menarik ke pihaknya. Jadi ke dirinya sendiri. Ke atom sendiri. Ke atomnya. Gitu ya, ke atomnya. Kemudian dalam suatu ikatan. Oke, dalam suatu ikatan. Tadi yang saya bilang harus berdua, gitu ya. Kalau satu nggak kelihatan dia suka menarik atau enggak. Tapi kalau berdua dia akan kelihatan. Jadi dalam hal ini H sama F di sini yang ada dipakai bersama itu kita namakan ikatan, gitu ya. Berarti ke atomnya dalam suatu ikatan. Seperti itu. Jadi harapannya di sini untuk awal harapannya cukup jelas gitu ya mengenai keelektronegatifan. Nah, coba berdasarkan dari gambar 3.10 gitu ya. Coba Renal bisa kasih gambaran. Renal. Ya, Pak. Iya, langsung on-kan selalu mic sama videonya. Oke. Nah, gambar 3.10. Sifat periodiknya gimana ya? Gambar 3.10. Gambar 3.10. Ke kanan sama ke bawah, keelektronegatifannya gimana? Halaman berapa, Pak? Halaman 117. Halaman 117. Yang gambar tabel periodik. Halaman 117. Iya, betul. Gimana sifatnya, sifat keperiodikannya? Kamu melihat terus menganalisa di sana. Dari kiri ke kanan gimana? Tentunya dari kiri ke kanan tuh dalam satu periode ya, ngelihat Li, Be, B, karbon, NO, dan F. Gimana nilainya?
Makin ke bawah makin kecil. Makin ke bawah makin kecil. Oke, berarti makin kecil itu memiliki arti makin tidak elektronegatif ya. Oke, kalau ke kanannya gimana? Makin besar. Oke, makin besar. Kalau makin besar itu artinya apa? Kalau dikaitkan sama sifat keelektronegatifan ya. Jadi dia memiliki kemampuan untuk jadi keelektronegatifannya besar. Tadi kalau di layar itu udah saya sorotkan ke arti keelektronegatifan. Jadi kalau makin besar artinya dia adalah makin cenderung untuk apa kira-kira? Makin menyerap elektron. Oke, bahasanya menyerap diganti dengan menarik, ya. Oke, thank you Renal. Jadi kalau makin besar berarti dia semakin besar untuk menarik elektron. Ketika dia berikatan, ketika dia bekerja sama dengan atom-atom yang lain, kurang lebih seperti itu. Baiklah, waktu kita sampai di sini, kita akan lanjut di minggu depan. Kalian sudah bisa mengerjakan latihan sampai latihan yang ada di halaman, berarti latihan halaman 116, kemudian nomor 19 sampai 20, kemudian oke, sekalian satu lagi 21 sampai 22, ini berkaitan sama keelektronegatifan 118. Yap. Oke, sampai jumpa minggu depan. Good morning and stay healthy. Silakan absen, kemudian bisa live. Bye-bye. Makasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Ya, ya, sama-sama. Makasih, Pak. Ya, Makasih, Pak. Makasih, Pak. ya, sama-sama.